Sudah, nak. Nggak usah berpikir macam-macam untuk berdonasi. Donasi itu hanya untuk orang mampu. Sedangkan kita, ketua lingkungan kita aja masukkan kita sebagai KLMTD. Tapi Pak, Yoakim kan masih butuh banyak dana. Teman-teman juga udah pada ngasih. Tapi kan kamu tahu, Bapak nggak punya uang. Sudah, bawa ini ke depan. Taruh di warung. Tuhan, apakah memang takdir orang miskin itu seperti yang kami hadapi? Hanya menjadi objek kegiatan? Hanya menjadi objek bagi orang-orang munafik untuk mencari ketenaran? Lalu, di mana keadilan itu, Tuhan? Apakah kami selamanya harus menjalani stigma ini? Stigma ditakdirkan untuk selalu tidak berdaya. Stigma ditakdirkan untuk tidak menjadi sama. Dikit lagi, terus. Setengah meter, terus. Jauh. Lagi. 3 meter. Sampai hari ini sedekah jelantah yang terkumpul sejumlah 180 kilo. Dengan wilayah yang terlibat bertambah 1 jadi 12 wilayah dari 19 wilayah. Sedekah jelantah ini juga diperuntukkan buat renovasi Gereja Santo Yoakim. Untuk minggu ini, transaksi sedekah jelantah akan dilakukan tanggal 20 Oktober 2024. Coba Om lihat Om. Tuhan, maafkan aku selama ini. Engkau sebetulnya telah memberikan terang yang mungkin selama ini gelap bagiku. Engkau memberikan kesempatan yang sama bagi kami, menjadi tanganmu, untuk bisa berbuat sesuatu, untuk juga bisa memberi sesuatu. Pak. Jantanya boleh buat Siska aja nggak? Boleh. Buat apa, nak? Tuhan, maafkan kalau selama ini kami telah merasa berbuat baik dengan memberi sesuatu dari setiap kelebihan kami, atau bahkan melakukan sesuatu dibalut kemunafikan kami. Padahal Engkau telah memberikan kami 2 tangan yang tidak hanya tercipta cukup untuk memberi, tapi tangan yang cukup untuk menggapai dan tidak risih meraih tangan yang papa, supaya mereka juga bisa berdiri dan berjalan bergandengan bersama kami. Mari Romo bantu berdiri. Nggak apa-apa. Apa ini? Mohon maaf Romo, ini hanya yang bisa kami berikan. Luar biasa. Ini adalah persembahan terbaik yang gereja dapat. Terima kasih, Dek. Tuhan memberkati. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Dalam gambar ini kan diperlihatkan bagaimana si anak ini tergerak hati dan merasa
hatinya masih belum damai ya, karena melihat saya kok belum ikut terlibat ya, itu ya, belum ikut terlibat dalam kebutuhan yang real ya. Jadi ini kan yang bisa dilihat dari gambar itu ya, bahwa anak ini kan tergerak hati untuk ikut bersolider ya dengan kerja gawe gitu ya, gawe yang sekarang sedang dikerjakan oleh paroki ya. Saya kok belum ya, walaupun dia menyadari dia tidak berkelebihan banyak hal ya. Ayahnya hanya jualan atau warung kecil, nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa ya. Nah, lalu dia kan tergerak hati untuk bagaimana bisa ikut terlibat di dalam kebersamaan dengan umat yang lain yang sedang merenovasi itulah ya. Maka dia kan hatinya risau itu ya, kok saya belum ikut ya, apa yang bisa saya berikan ya, karena memang tidak punya apa-apa. Lalu kan tergerak hati karena ada gerakan ya, pokoknya apapun yang bisa disumbangkan ya silahkan disumbangkan. Dia kan tergerak hati dengan gerakan jelantah itu ya. Itu kan bagi saya itu kan solidaritas itu ya. Dan subsidiaritas adalah bahwa yang kecil, yang lemah itu jangan disepelekan gitu ya. Ya, walaupun dia hanya nyumbang jelantah, tapi kan itu sudah sesuatu sumbangan gitu ya. Walaupun mungkin nilainya tidak berlebihan ya. Itu yang bagi saya solidaritas, subsidiaritas tapi hendaknya itulah dilihat ya, bagaimana soal solidaritas, subsidiaritas itu siapapun bisa melakukan dan harusnya tergerak untuk itu ya. Maka saya hanya akan mengajak saja bahwa pada tahun ini atau arah dasar Keuskupan Agung Jakarta yang dimulai tahun 2022 sampai 2026 itu adalah adalah gerakan untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi ya. Itu kan 3 kata kunci ya, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi ya. Itu tiga poin yang harus selalu. Dan lalu pada tahun ini gerakan itu difokuskan pada upaya kita bersolidaritas dan bersubsidiaritas dalam hidup sehari-hari ya. Saya bisa menguraikan secara sederhana, itu berarti bahwa kita sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta itu diminta untuk apapun situasi kita itu bisa berbagi ya, berbagi apapun ya, karena kita itu mendapat anugerah dari Tuhan aneka macam hal, dan anugerah itu bisa kita bagikan kalau kita menyadari hal bahwa saya bisa berbagi dengan siapapun ya, apapun yang saya miliki saya bisa membagikannya. Makin mengasihi, makin peduli, dan makin bersaksi ya. Itu yang mau saya katakan.